Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen di seluruh Indonesia, kita ketahui ya bahwa mulai 1 Januari 2026, pemerintah itu resmi menghapus mekanisme impasing bagi dosen non-ASN. Atau lebih tepatnya, apakah ini benar-benar dihapus atau tidak ya? Karena di beberapa surat edaran yang diedarkan oleh masing-masing LL Dikti itu menyatakan bahwa sementara ditutup gitu ya. Artinya menunggu kepastian dari informasi dari Kemendikti Saintek ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari tabel ini itu menunjukkan bahwa sepertinya akan dihapus ya. Jadi banyak yang bilang bahwa kabar ini itu kabar yang menggembirakan. Tapi tidak sedikit juga yang berpotensi kehilangan peluang kenaikan tunjangan kalau tidak memahami aturan barunya. Nah, di video ini saya akan jelaskan secara lengkap, sederhana dan tuntas bagaimana mekanisme baru penyetaraan tunjangan profesi dosen non-ASN ya. Nah, siapa yang diuntukkan, siapa yang perlu waspada, dan apa yang harus Bapak Ibu siapkan ya mulai sekarang. Jadi pastikan Bapak Ibu ini nonton sampai akhir, karena satu informasi saja yang terlewat bisa berdampak langsung ke tunjangan profesi mulai tahun 2026 ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, ya di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video ini ya. Apalagi kita ketahui ya untuk syarat kenaikan jabatan akademik di 2026 ini cukup berat ya untuk sebagian dosen. Nah, Bapak Ibu dosen, seperti apa yang saya tampilkan di video ini ya. Kita lihat di sini itu adalah tabel terkait dengan penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non aparatur sipil negara. Beberapa surat edaran ya yang diedarkan oleh beberapa LL Dikti saya contohkan ya. Ini untuk yang LL Dikti 7 itu menyebutkan penyampaian penutupan layanan impasing ya. Ini suratnya per 4 Februari 2026. Ada salah satu poin yang saya highlight di situ bahwa proses penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN akan menyesuaikan dengan juknis berdasarkan masa kerja jabatan ya, sesuai yang diatur pada Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ya, tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Jadi di sini itu berdasarkan pada masa kerja jabatan ya, ini sesuai ya dengan apa yang ada di tabel ini ya, karena TMT-nya disesuaikan dengan masa jabatan. Nah, di LL Dikti yang lain itu menyebutkan bahwa penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen dan dosen ASN, non-ASN itu mengacu pada Permen 52 tahun 2025. Jadi tetap mengacunya kepada Permen ini ya Bapak Ibu dosen. Nah, banyak teman-teman dosen yang mungkin agak sedikit bingung ya. Jadi Bapak Ibu dosen di sini itu bukan saya menggurui, tapi kita sharing pengalaman, sharing ilmu ya berkaitan dengan apa yang saya pahami di sini, kemudian saya diskusikan sama teman-teman dosen yang lain, senior-senior, profesor ya yang memahami makna dari tabel tersebut ya di sini. Jadi kalau kita lihat, jadi mulai tahun 1 Januari 2026 pemerintah itu resmi menghapus mekanisme impasing penyetaraan, dalam hal ini adalah pangkat atau golongan bagi dosen non-ASN. Nah, kebijakan ini itu didasarkan pada Permendikbudristek Saintek nomor 52 tahun 2025 ya, khususnya pasal 57 tentang pembayaran tunjangan profesi dosen bagi ASN dan non-ASN. Jadi surat ini itu berbagai macam dari LL Dikti sudah disebarkan ya Bapak Ibu dosen ya. Nah, apa yang terjadi, perubahan terjadi ya yang signifikan, yang sistem lama dulu Bapak Ibu dosen. Kalau sistem lama, dosen ASN itu harus mengajukan impasing ya. Nah, proses ini tuh biasanya memakan waktu yang cukup panjang, kemudian administratif dan sangat tersendat. Nah, penyetaraan pangkat dan tunjangan juga tidak otomatis keluar gitu ya. Nah, kalau sistem baru di tahun 2026 itu tidak ada lagi pengajuan impasing Bapak Ibu dosen. Tentu ini sangat menguntungkan ya bagi dosen non-ASN. Kemudian penyetaraan tunjangan profesi itu dilakukan secara otomatis ya berdasarkan tabel yang ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi itu berdasarkan dari jabatan akademik, kemudian TMT terhitung mulai tanggal berapa ya jabatan akademiknya.
kemudian ada masa kerja pertama kali diangkat sebagai dosen ya, dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dikti misalnya. Nah, ini digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Nah, skema penyetaraan tunjangan dosen non ASN, kalau kita lihat, kalau asisten ahli di sini ya, di tabel ini, maka otomatis disetarakan ke golongan 3B Bapak Ibu dosen ya. Nah, masa kerja itu dihitung sejak TMT pangkat pertama sebagai dosen. Nah, untuk kolektor, kalau kolektor itu Bapak Ibu dosen, TMT awalnya itu langsung ke 3B ya. Kalau kita lihat TMT awalnya langsung ke 3B, kemudian TMT 1 tahun sampai dengan 3 tahun itu langsung ke 3C Bapak Ibu dosen. Jadi misalnya begini, setelah misalnya TMT itu keluar per hari ini ya, misalnya tanggal 10 Februari ini, nah, 1 tahun berikutnya di Februari 2027 Bapak Ibu dosen itu sebenarnya tidak perlu harus mengurus impasingnya, karena nanti secara otomatis di 10 Februari 2027 itu langsung naik ke 3C. Seperti itu. Ya, kalau misalnya di atas dari 1 tahun hingga 3 tahun itu langsung ke 3D. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Jadi nanti 3 tahun tahun 2026 berarti 2029 10 Februari 2029 itu langsung ke 3D. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Nah, yang seringkali banyak dipertanyakan itu adalah misalnya kalau sebelum 3 tahun atau 2 tahun kita sudah mengajukan jabatan akademik lagi, nah apakah itu langsung akan berubah gitu ya? Jadi itu langsung akan berubah disesuaikan dengan jabatan akademiknya ya. Kalau Bapak Ibu langsung menuju ke lektor kepala, maka dia akan langsung ke 3D. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di lektor kepala Bapak Ibu dosen ya, jadi lektor kepala itu tidak bisa naik ke 4A di atas ya, kecuali sudah memiliki SK Impasing lama yang berlaku hingga Desember 2025. Itu ditandai dengan bintang 2 itu Bapak Ibu dosen. Nah, jadi TMT untuk lektor kepala itu dimulai dari 3D dulu. Nah, 1 tahun setelah keluar TMT-nya, maka akan langsung ke 4A. Nah, hanya maksimal untuk lektor kepala itu hanya cuma 4A ya. Jadi kalau mau ke 4B, 4C itu kalau dia sudah memiliki impasing sebelum semaksimal sampai Desember 2025 seperti itu. Jadi ini yang kalau menurut saya lektor kepala itu sangat dirugikan ya dalam posisi ini gitu. Jadi tidak bisa naik ke 4B, 4C gitu ya. Padahal kalau misalnya bisa naik berarti kan berpotensi untuk ada penambahan penghasilan dalam tunjangan profesi dosennya. Itu yang saya pahami. Nah, uniknya kalau yang guru besar, nah guru besar berbeda lagi. Nah, guru besar itu TMT pertamanya itu langsung dapat 4A gitu ya. Nah, selanjutnya untuk TMT 1 sampai dengan 3 tahun itu 4B. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu 4C dan 5 sampai 7 itu 4D gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen ya, posisi misalnya saat ini profesor 4A gitu ya. Kemudian 2 tahun berikutnya itu mau menambah kum misalnya ya. Mau menambah kum, maka kumnya itu harus ditambah 200 ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk yang bintang 3 ke 4E itu hanya mendapatkan tunjangan setara 4E harus memenuhi persyaratan tambahan 200 kum ya gitu. Jadi kalau posisi Bapak Ibu dosen itu adalah 850 kumnya ya, 850, maka untuk nambah 200 berarti 1050 pas ya 4E ya. Tetapi kalau misalnya ya di dalam proses pengajuan ternyata Bapak Ibu dosen itu katakanlah 900 kumnya, kemudian mau ke 4E ya tetap harus menambah 200 ya. Jadi meskipun kelebihan itu tidak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu dosen ya, kelebihan misalnya lebih dari 1050 gitu untuk ke 4E. Nah, ini yang untuk
kalau kita lihat sekali lagi saya jelaskan ya, bahwa kalau saya lihat di sini justru kalau lektor kepala itu tidak terlalu menguntungkan sebenarnya ya, karena dia hanya ya mentoknya di 4A saja, dia tidak bisa ini karena 4B ke 4C itu hanya diperuntukkan bagi dosen-dosen yang memiliki SK Impasing sampai tahun 2025 saja gitu. Nah, jadi kalau 2026 keluar lektor kepalanya, ya udah dia sampai 4A saja. Nah, masalahnya kan kalau misalnya dia yang bersangkutan itu katakanlah kualifikasi pendidikannya magister gitu ya, maka dia tidak bisa mengajukan jabatan akademik yang lebih tinggi ya, karena mentoknya sudah di 4A. Padahal di dalam kegiatan tridharmanya dia katakanlah memenuhi semua BKD-nya atau laporan LKD BKD-nya tersebut. Maka sebenarnya kan kalau dilihat secara logika, maka dia sebenarnya kan berpotensi ya untuk 4B, 4C gitu ya. Nah, sayangnya karena sudah aturan ini ditentukan bahwa oke, lektor kepala itu ya cukup sampai 4A, ya udah sampai 4A saja. Jadi seperti kayak gini, bahasa sederhananya mungkin amannya untuk lektor kepala itu 4A gitu. Padahal tuntutan untuk mau ke 4B ke 4C itu ya sama saja sebenarnya ya. Misalnya publikasinya harus ke jurnal Sinta 2 misalnya ya, atau ke jurnal Q3 seperti itu gitu ya. Berbeda kalau yang lektor sama profesor, mereka punya tingkatan golongan ya, berdasarkan dari TMT-nya seperti itu. Nah, cuman kalau yang profesor, kalau mau naik ke 4E tetap harus menambah ke angka kredit 200. Jadi, katakanlah Bapak Ibu dosen saat ini itu profesornya 4B mungkin ya, atau 4C. Tapi jumlah kumnya itu belum mencapai 1050. Misalnya posisinya adalah 900 atau 1000. Nah, tetap kalau mau ke 4E tidak dibutuhkan 50 misalnya kalau yang 1000 ya, tetapi tetap dibutuhkan 200 gitu sebagai syaratnya sebenarnya. Nah, itu berdasarkan pemahaman saya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya angka kredit 800 untuk yang lektor kepala yang profesor saat ini, maka 200 itu sebenarnya 850 ya. 200 itu sebenarnya sudah sesuai ya 1050 pada akhirnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti akan ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.